you student, apa kabarnya anak-anak didik semua? Today we will continue our lesson about present perfect tense. Jadi hari ini kita melanjutkan tenses ya. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang simple past tense, dan hari ini kita belajar tentang present perfect tense. Okay, let's start together. Jadi anak-anak, tenses present perfect tense itu digunakan untuk menjelaskan atau menunjukkan, menggambarkan tentang suatu kejadian atau kegiatan yang telah terjadi di masa lampau tetapi masih ada efek atau pengaruhnya sampai saat ini, dan dia tidak memiliki spesifik waktu. Nah, biasanya kata kunci yang terdapat dalam present perfect tense itu ada dua. Yang pertama ditandai dengan kata for. The meaning of for is selama. Yang kedua, kata kuncinya adalah ada kata since. Since artinya sejak. Nah, kok sama ya Miss dengan simple past tense? Ya, secara garis besar, simple past tense dan present perfect itu sama-sama menjelaskan kegiatan yang terjadi di masa lampau. Cuma perbedaannya, kalau simple past tense itu waktunya jelas, kalau present perfect tense itu waktunya belum jelas. Simple past tense, kegiatan sudah terjadi di masa lampau dan tidak terjadi atau tidak ada pengaruh di masa sekarang. Jika present perfect tense sudah terjadi di masa lampau dan masih berpengaruh di masa sekarang. Now we continue about the formula. Jadi untuk formula present perfect tense itu untuk kalimat positif, ada subjek ditambah has atau have, kemudian ditambah kata kerja verb 3 atau past participle, kemudian diikutin objek atau adverb lainnya. Untuk kalimat negatif, kalian hanya menambahkan kata not setelah auxiliary verb. Auxiliary verb di sini ada has atau have. Jadi rumusnya subjek ditambah has or have plus not plus verb 3 plus object or adverb. Oke, understand ya untuk kalimat negatif. Dan untuk interrogative sentence atau kalimat pertanyaan, kalian hanya menggantikan posisi antara auxiliary verb dan subject. Jadi auxiliary verb kalian letakkan di awal, kemudian diikutin subject, kemudian ditambahkan verb 3. After that you can add object and adverb. Perlu diingat ya penggunaan has dan have. Kalau have itu digunakan untuk subjek she, he, dan it. Sedangkan have itu digunakan untuk subjek I dan subjek plural atau jamak. Contohnya they, mereka, we, kami, dan you, kamu. Baik, sekarang kita masuk ke contoh kalimat. Misalkan contohnya saya telah tinggal di Palembang sejak tahun 2000. Jadi I have stayed in Palembang since 2000. Jadi di sana saya telah tinggal dari tahun 2000 dan masih ada pengaruhnya sampai sekarang. Sekarang saya juga masih tinggal di Palembang. Jadi tidak ada spesifik waktu ya berapa lama dia tinggal sampai sekarang. Kemudian untuk kalimat negatif menjadi I have not stayed in Palembang since 2000. Jadi saya belum tinggal di Palembang sejak tahun 2000. Haven't berarti belum ya. Kemudian untuk kalimat tanya atau interrogatif, kalian pindahkan letak auxiliary verb jadi di awal kalimat. Kemudian subjek kalian letakkan di posisi nomor 2. I bisa berubah menjadi you jika kalian menanyakan kepada orang lain. Jadi have you stayed in Palembang since 2000? Nah, jadi seperti itu ya cara penggunaan rumus dan contoh kalimat dari present perfect tense. Dan jika kalian belum hafal, untuk perubahan kata kerja 1, 2, dan 3, kalian bisa berpatokan di dictionary kalian. Nah, di bagian tengah biasanya ada
kumpulan reguler atau kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Untuk kata kerja beraturan biasanya di akhir kata dasar itu ada ditambah dengan ed. Dan untuk kata kerja tidak beraturan kalian bisa melihat di dictionary. Okay student, I think enough for this material and see you in the next video. Tentunya dalam materi yang berbeda. Jika kalian punya pertanyaan sekitar present perfect tense, bisa cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.